Baiklah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Masih Semangat semangat? membara, Bu. Baik, Oh, Bu. semangat ya. Kita kan baru jam ketiga ya, harusnya masih semangat ini, masih pagi ya. Oke, nah sebelumnya saya mau cek dulu apakah ada yang tidak hadir hari ini. Sepertinya hadir semua ya. Tapi untuk memastikan, Ibu akan Bu, kirim Zainal. link absen ya. Tunggu sebentar. Oke, Ibu akan kirim link absen. Nanti Ibu minta anak-anak untuk mengisi absen yang Ibu kirim lewat link ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, mengingat sekarang sudah jam ketiga juga, Ibu mau membangkitkan kembali nih semangat kalian ya. Supaya nanti ke depan selama pelayanan ini bersama Ibu tetap semangat nih semuanya ya. Oke, Ibu ajak kalian sedikit ice breaking ya. Ice breakingnya ringan-ringan aja, tapi Ibu minta semuanya aktif ya. Terutama Emil ya, ini matanya agak sipit-sipit nih Emil nih, padahal masih pagi ya. Iya, Bu. Oke ya. Nah, nanti Ibu kasih contoh sekali. Ini tepuk semangat namanya. Jadi simple aja ya. Oke, nanti semua mic-nya anak-anak itu diaktifkan biar terdengar suara tepukan tangannya dan suaranya ya. Contohnya begini. Tepuk semangat. 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 Tangannya harus ke atas semua ya ketika semangatnya ya. Oke, bisa? Iya, Bu. Oke, kita coba ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Wah, belum kompak nampaknya nih. Kita ulangi sekali lagi ya. Jainal, bagaimana Jainal? Oke, semangat Jainal ya. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah terlihat semangat dari senyum-senyumnya anak-anak Ibu nih ya, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, baiklah. Selanjutnya Ibu mau menyampaikan tujuan layanan yang Ibu mau kasihkan sekarang, yaitu ada beberapa tujuan ya. Yang pertama, Ibu pengennya anak-anak itu mampu mengenal potensi dirinya ya. Nah, paham apa itu potensi dirinya, mampu dan kemudian mau mengembangkan ya. Terus kemudian tujuan selanjutnya yang pertama itu ya, saya berharap anak-anak itu mampu mengenal apa saja sih jenis-jenis potensi diri ya. Nah, kemudian apa saja manfaat dari potensi diri ini. Nah, kemudian kalau sudah tahu, kemudian bagaimana sih cara mengembangkannya supaya potensi diri ini bisa berkembang jadi lebih baik ya. Oke, kemudian Ibu juga mau menyampaikan ya, ada langkah-langkah atau tahap yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini ya. Yang pertama, nanti Ibu akan menyampaikan materi dalam bentuk PowerPoint. Ibu berharap nanti anak-anak bisa menyimak dengan baik. Kemudian setelah Ibu selesai menyampaikan materi, Ibu akan membentuk kelompok ya, karena nanti anak-anak akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu ya, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, selesai berdiskusi, baru Ibu akan memberikan LKPD. Selanjutnya sebelum menutup kegiatan layanan, Ibu akan memberikan evaluasi untuk menilai sejauh mana keberhasilan proses layanan yang Ibu berikan hari ini. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Oke, dan Ibu harap ya kalian ingat untuk layanan ini Ibu berikan dalam waktu 1 jam aja ya. Nah, waktunya 40 menit ya. Jadi Ibu juga berharap dalam waktu yang singkat ini anak-anak nanti aktif ya, dan juga
bisa mengkondisikan mic-nya supaya ketika Ibu menyampaikan materi layanannya, nah teman-teman bisa menyimak materi Ibu dengan baik. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu Ibu lanjutkan. Topik layanan yang akan Ibu kasihkan hari ini yaitu tentang potensi diri. Ya. Nah, berbicara tentang potensi diri ini nanti akan ada kaitannya dengan karir, tujuan hidup kalian di masa yang akan datang. Ya. Nah, oke. Nah, bagaimana anak-anak? Siap kita untuk ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Oke, Siap, kalau Bu. begitu Ibu lanjutkan ya. Nah, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nanti Ibu minta anak-anak menyimak ya. Oke. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah terlihat materi yang Ibu bagikan? Sudah, Ibu. Terlihat ya. Ya Bu, sudah terlihat. Nah, tunggu sebentar ya. Oke, nah Ibu ingin mengajak kalian kali ini yaitu mengenali potensi. Ayo kenali potensimu, ya. Oke, berbicara tentang potensi, ya. Nah, Ibu kasih gambaran sedikit. Apa sih itu potensi, ya? Atau mungkin ada dari anak-anak yang Ibu cintai ini ada yang pernah mendengar potensi kan? Kira-kira apa sih menurut kalian itu potensi? Kemampuan, Bu. Oke, bagus ya. Yang lain bagaimana? Anak-anak? Bakat, Bu. Bakat. Apa? Bagaimana? Bakat, Bu. Bakat. Oh, bakat. Bagus ya. Nah, itu sudah menggambarkan dari potensi. Sebenarnya pengertian potensi itu gampang ya. Kemampuan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh temannya ya. Potensi itu adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Baik itu sudah berkembang maupun belum ya. Oke. Nah, itu adalah maksud dari potensi ya. Kemudian kita melihat apa saja sih jenis-jenis potensi ya. Oke, Bu Nining, minta tolong Bu Nining ya. Oke, Nining. Yang pertama ada potensi apa itu Nining? Fisik, Bu. Fisik ya, dari gambarnya juga jelas ya, itu otot-otot seperti ototnya Emil kan, bisa kita lihat di situ ya. Iya, betul. Mirip, Bu. Iya, betul sekali. Nah, potensi fisik ini dia berkaitan dengan kekuatan anggota tubuh ya. Nah, misalnya ketika seseorang memiliki potensi fisik itu seperti apa sih? Ya, contohnya orang yang memiliki kekuatan kaki, kekuatan tangan. Bagaimana? Ya, apa saja yang bisa dikembangkan dengan kekuatan itu? Nah, memiliki kekuatan kaki itu bisa dikembangkan misalnya dengan rajin berolahraga atau main sepak bola ya. Nah, potensi tangan bisa menjadi seorang pemain voli ya. Nah, jadi potensi ini bisa dikembangkan ya. Terus yang kedua yaitu potensi intelektual. Oke. Jainal, pernah dengar kata intelektual Jainal? Bu. Pernah. Nah, menurut Jainal itu intelektual itu apa? Pikiran, Bu. Nah, betul ya. Potensi intelektual yaitu kemampuan seseorang dari segi pikiran ya. Nah, kalian pernah melihat ada teman atau orang yang memiliki kemampuan itu kayaknya lebih dari yang lain misalnya. Pernah nggak Jainal? Pernah, Bu. Iya ya. Nah, orang-orang yang memiliki nilai yang di atas teman-temannya rata-rata. Nah, itu salah satu gambaran atau ciri dia memiliki potensi intelektual ya. Nanti ada banyak itu cita-cita atau pekerjaan yang
berkaitan dengan kemampuan potensi intelektual ya, misalnya ilmuwan dan lain-lain. Itu adalah gambaran seseorang yang memiliki potensi intelektual ya. Oke, yang selanjutnya potensi sosial emosional. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola atau memanajemen emosinya. Ya, tidak semua orang loh mampu mengelola atau memanajemen emosinya dengan baik. Ya. Benar nggak Ainun? Bu, Nah, Ainun punya teman nggak yang suka marah-marah Ainun? ada Bu. Nah, senggol dikit marah siapa Ainun? Itu Helda suka sikut-sikut. Nah, Kalau apalagi dia kesel. iya ya, suka marah-marah berarti Ainun ya? Iya, itu Anugerah juga Iya. suka ngomel-ngomel, Bu. Nah, Kalau salah. berarti dia belum mampu mengelola emosinya dengan baik ya. Sedangkan potensi sosial emosional ini adalah seseorang yang mampu mengelola emosinya dengan baik. Ya, ada kan pernah Ainun melihat tipe seseorang yang kayak sabar gitu ya? Ada kayak Ibu. Iya, seperti Iis. Kalau di kelas tuh Ibu lihat Iis itu kayaknya kalem ya. Kalau diganggu teman-teman itu nggak mudah, dia tersinggung nggak mudah, marah. Nah, sepertinya Saya juga, si Iis Bu. ini, iya Ainun juga ya, benar ya. Jadi sepertinya Iis sama Ainun ini memiliki potensi dari segi emosional ya. Oke, kemudian ada potensi mental intelektual. Ini ya, Spiritual, Bu. iya, spiritual. Mohon maaf agak tertutup. Nah, ya, spiritual itu berkaitan dengan keyakinan, kemampuan mendalami norma ya. Nah, nanti ini kaitannya kira-kira pekerjaan seperti apa sih yang potensinya dari segi spiritual. Nah, misalnya orang-orang mendalami agama, norma-norma kehidupan, itu nanti bisa menjadi pendakwah kan, seperti Pak Ustadz atau para penceramah dan lain-lain ya. Oke, kemudian ada potensi daya juang. Nah, potensi daya juang ini dia berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memotivasi dirinya, dalam memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Kalau saya lihat di kelas ini Anugerah memiliki semangat daya juang yang tinggi ya. Soalnya dari segi kehadiran rajin nih, paling rajin masuk di kelas. Ya. Iya, setiap ulangan juga rata-rata nilainya wah di atas teman-teman. Berarti nampaknya nih Pak si Anugerah nih daya juangnya tinggi untuk menyelesaikan sekolah. Begitu ya Anugerah ya? Belajar sama Jainal, Bu. Oh, berarti Jainal lebih tinggi lagi semangat juangnya ya Anugerah ya? Ya, Bu, dia diam-diam dia menghanyutkan, Bu. Oh iya, betul-betul luar biasa berarti ya Anugerah sama Jainal ini ya. Oke. Nah, kemudian ada manfaatnya loh anak-anak ketika kita mengenal potensi diri. Ya, kita lihat yang pertama, membantu menentukan pilihan. Ya. Nah, dengan kita tahu apa yang menjadi kemampuan diri kita, potensi diri kita, nanti ke depannya kalian akan bisa menentukan pilihan, terutama pekerjaan ya, karir ya. Kalian akan bisa menentukan, oh saya mau bekerja sebagai ini, karena kan saya kemampuannya begini gitu. Ya. Nah, misalkan contoh tadi Ainun, ya. Saya mau jadi guru, soalnya saya kan orangnya sabar gitu ya, nggak mudah marah. Nah, jadi dengan tahu potensi dirinya, si Ainun ini jadi mantap pilihannya. Ya, oke saya mau jadi ini. Nah, itu manfaatnya yang pertama, yang kekurangan yang dimiliki. Nah, itu tadi ya, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, itu nanti akan jadi pertimbangan juga ya. Oke, kemudian meningkatkan kualitas. Itu sudah jelas saya rasa, ya. Nah, dengan kalian memiliki potensi diri yang baik, kalian asah terus, latih terus, otomatis kualitas diri kalian juga akan semakin bertambah, ya. Oke, kemudian dapat memanfaatkan waktu secara efektif, ya. Nah, dapat memanfaatkan waktu dengan efektif. Ini juga jelas saya rasa ya. Nah, dengan kalian memiliki atau kenal dengan potensi diri, memilih
ya, memilih melakukan hal-hal yang positif. Nah, jadi waktu-waktu yang kalian lalui akan kalian lakukan dengan hal-hal yang positif ya. Jadi efektif itu tidak hanya untuk bermalas-malasan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian materi selanjutnya yaitu cara meningkatkan potensi diri. Nah, ada caranya loh bagaimana supaya potensi diri yang ada dalam diri kita itu bisa berkembang dengan baik. Yang pertama, kenali diri secara mendalam. Ya. Nah, kita harus tahu nih. Cari tahu dulu dari segi dalam diri kita, apa sih yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Ya. Oke, Ibu minta Iis, coba Iis. Kira-kira Iis apa sih yang Iis sukai dalam dirinya dan apa sih hal yang tidak Iis suka dalam dirinya? Iis, ada Iis? Izin Bu. Iisnya izin Bu. Oh iya. Oke, Anugrah coba Anugrah. Apa sih Anugrah yang dalam diri Anugrah itu? Misalnya saya sukanya ini, saya nggak sukanya ini gitu. Yang saya tidak suka dari diri saya itu Bu, banyak sih Bu daripada ini. Makanya itu yang bikin saya itu terlalu minder Bu. Oke. Terus yang Anugrah suka dalam dirinya itu apa gitu? Yang saya itu suka dengan semangat saya Bu. Mantap ya. Luar biasa Anugrah ini. Nah, dengan bisa memaparkan apa yang kurang tadi, apa yang lebihnya. Nah, berarti Anugrah sudah mulai mengenal diri sendiri ya. Oke, yang kedua caranya yaitu mencari tahu kelebihan dan kekurangan diri ya. Nah, ini juga sebenarnya lebih nih yang pertama nih ya. Kita cari tahu kekurangannya apa. Kenapa harus dicari tahu? Supaya kita perbaiki supaya menjadi lebih baik. Nah, kemudian kita cari tahu kelebihan. Nah, yang menjadi kelebihan kita itu nanti kita kembangkan. Nah, itulah yang menjadi nanti suatu saat akan menjadi potensi kita ya. Nah, kemudian open minded terhadap saran dan kritik dari orang lain ya. Kita harus mau terbuka. Ya. Kita orang yang mau maju, mau berkembang adalah orang yang mau mendengar masukan dari orang lain ya. Nah, kan ada tipe orang yang ketika dikasih saran marah. Benar nggak Emil? Benar Bu. Emil pernah kasih saran ke orang itu nggak terima, malah marah balik misalkan. Pernah nggak Emil? Iya Bu, pernah Bu. Nah, ya, nggak semua orang. Padahal sebenarnya dengan kita menerima masukan dari orang lain, tanpa kita sadari, itu akan membuat kita menjadi lebih baik ya. Oke, kemudian buang pikiran negatif ya. Ini juga sangat mengganggu diri kita. Jadi kalau kita mau meningkatkan potensi diri, kita harus jauh-jauh dari pikiran yang negatif. Karena pikiran negatif ini bisa menghambat ya. Jadi kita lebih fokus pada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang salah gitu. Jadinya kita tidak fokus pada hal-hal yang positif ya. Oke. Kemudian berani mencoba hal baru dan selalu optimis. Nah, ini tadi seperti Anugrah tadi ya sama Zainal ya. Selalu semangat. Ya Anugrah ya. Ya Bu, siap Bu. Iya, optimisnya tinggi ya. Nah, dan juga berani mencoba hal yang baru ketika diperintah atau diminta melakukan suatu hal, tidak takut untuk mencoba ya. Oke Bu, saya coba ya Bu. Nah, itu dengan kalian mau mencoba seperti itu sudah menandakan bahwa kalian mau mengembangkan sesuatu dalam diri kalian ya. Oke. Nah, itu tadi gambaran materi tentang potensi diri dari Ibu ya. Nah, remaja hebat, remaja yang mampu mengoptimalkan potensinya. Oke, dari gambaran materi ini tadi ya. Kira-kira ada yang mau menanggapi tidak dari materi yang Ibu sampaikan?
Yowanita nih sepertinya mau menanggapi. Kalau saya Ya, bagaimana? tadi, berarti potensi kita itu sangat perlu dikembangkan ya Bu ya. Karena berkaitan dengan pekerjaan kita nantinya ya Bu ya. Iya, Yowanita ya, betul sekali ya. Nah, jadi sambil kalian sekolah saat ini, potensi diri ini harus kalian kenali ya, kemudian dikembangkan. Karena potensi diri ini juga menjadi cikal bakal kalian nanti untuk menentukan pilihan setelah kalian selesai sekolah. Ya, seperti itu ya, Yowanita ya. Oke ya. Nah, baiklah anak-anak. Ya, sekarang Ibu akan membentuk kelompok seperti yang Ibu jelaskan di depan, ya. Nah, di sini ada nama-nama kelompok yang sudah Ibu bentuk. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Jelas ya? Sabu. Oke, di sana kelompok 1 ada 5 orang. Ada Year, Helda, Zainal, Yohan, dan Sukma. Hadir semua ya? Hadir Bu. Hadir, Bu. Iya, di kelompok 2 ada Ainun, Emil, Nining, Iis, dan Anugrah. Ini juga hadir semua ya? Hadir, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, nah karena kelompoknya sudah terbentuk ya, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok itu mendiskusikan topik. Ibu akan bagikan topiknya ya. Nah, ini adalah topik untuk masing-masing kelompok. Nanti Ibu akan kasihkan waktu untuk masing-masing kelompok itu 5 menit. Silahkan menggunakan forum Zoom ini untuk berdiskusi. Ya. Nah, sementara kelompok 1 berdiskusi, Ibu minta yang kelompok 2 mute-kan mic-nya ya, supaya kelompok 1 bisa berdiskusi dengan baik. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Bu. Oke, mantap. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 ya. Silahkan Zainal bersama teman-teman ya untuk berdiskusi. Mendiskusikan topiknya. Iya, Bu. Ayo, Sebentar, ayo. Bu. Yo. Nih saya dapat satu nih, yang nomor 1 nih. Kayaknya tadi yang badannya yang gambarnya besar itu. Potensi Saya catat, fisik Bu. kayaknya. Pelan-pelan, Bu. Tak catat. Nah, Apa, Bu? ini yang jenis-jenis potensi diri. Oh, Hilda. Ya, Potensi diri, potensi fisik ya, fisik, Hilda ya? fisik. Ya, fisik tadi, Fisik. Pak. Satu Kemudian yang ada- badannya besar tadi. Ada Siapa ini yang juga, catat nih? Ini saya nyatat. Ada kemampuan emosional kalau tidak salah tadi. Ya, emosional. Emosional. Tadi intelektual. Tadi tanya sama saya, makanya saya ingat. Spiritual. Sosial Spiritual. emosional. Seperti Emosional. seperti saya, sosial emosional. Tadi yang intelektual udah ya? Udah. Ada Sudah berarti saya catat. berapa semua jadinya? Ada 4. Ya, Oke. 4 kok. Itu sih yang tadi diingat. Kalau Terus yang pekerjaannya? Kita lihat jenis pekerjaannya. Kalau yang fisik tadi apa tadi, Felda? Kira-kira? Nya TNI atau polisi deh, Bu. Iya ya, kayaknya bisa ya. di gambarnya Fisik. tadi ya? Fisik, soalnya fisik. Badannya Olahraga besar-besar tadi itu. gambarnya. Ya. Atlet, atlet. Bukan olahraga, Atlet. maksud saya. Atlet. Nah, Atlet menyeluruh itu kalau kita bilang atlet. atlet. Catat ya, Jainal. Jangan lupa. Iya, tak catat. Kemudian apa lagi tadi? Intelektual. Potensi. Intelektual. Oh iya, intelektual. Dokter. Guru bisa enggak, Dokter guru? bisa, Kak? Guru, dosen. Oke, dokter. Perawat. Dokter, dosen, Ilmuwan, saintis. hewan, ya. Apalagi ya? Potensi sosial emosional. Apa aja tadi? Wah, ini kayaknya Jadi psikolog. guru. Wah, iya Dia nggak psikolog. marah-marah. Jadi guru BK juga. Iya, betul. Guru juga ya tadi ya? Terus Yang spiritual?
Ustadz, Orang Ustadz. politik itu nggak emosional sosial ya? Nggak ya? Enggak masuk. Nggak ya? Enggak ya. Mungkin intelektual. Relawan, tapi relawan kan suka rela ya. Kok pekerjaannya yang harus digaji gitu. Iya, bagaimana Zainal dan teman-teman? Sudah ada gambaran ya? Udah. Ya Bu, udah selesai. Oke, siap. Bagus Zainal dan teman-teman ya. Oke, selanjutnya Ibu kasih waktu untuk kelompok 2. Di Ya, sini Bu. ada Ainun dan teman-teman ya. Oke, Ibu minta yang kelompok 1 di-mute-kan dulu ya mic-nya ya, biar kelompok 2 bisa fokus diskusi. Oke, yang kelompok 2 Ibu silakan. Nah, nih kita bahas masalah manfaat ya. Manfaat apa tuh? Iya, Pak. Mengenali potensi diri. Dan cara Pak, meningkatkan. dan cara meningkatkannya, Pak, potensi diri. Iya. Iya. Tadi kalau Oke, nggak catat salah- ya. Oke, siap. Kalau nggak salah tadi kan dari materi ada kalau untuk potensi diri kan itu ada potensi fisik. Membantu menentukan pilihan karir di masa depan ya. Iya. Iya, terus apa lagi tuh? Iya, Pak. Tahu akan Mengetahui kelebihan kelebihan. kekurangan. Nah, Iya. ya betul. Di Emil apalagi tadi ya? Ada 4 kayaknya tadi ya. Iya. Ada lagi satu nih, Pak. Meningkatkan kualitas diri, Pak, yang ketiga. Nah, ya. Nah, Oh, satu mantap lagi ya. Emil. Terakhir kalau nggak salah itu memanfaatkan waktu secara efektif ya. Iya. Bentar, Iya, bentar. Pak. Betul Ya. juga itu, Pak. Nah, Bu Priska itu betul nggak Bu Kedua. Priska? Bagaimana Nugrah? Itu betul nggak yang kami diskusikan tadi Bu? Oh, betul Pak. Nanti dicatat ya. Siapa yang tukang catat nih di kelas saya di Bu. kelompok 2? Oh, Ainun. Ainun ya. Oke, Ainun Ainun. dicatat Ibu, ya Ai. jawaban dari teman-temannya udah bagus itu, Ai. Iya, siap Bu. Nah, Nah, terus pertanyaan teman-teman yang yang kedua. nomor Waktunya 2 habis. Iya. Yang kedua, Kedua apa tuh? Yang kedua itu Tingkatkan tentang potensi cara, diri. ya, caranya seperti apa ya. kenali diri ya. Kenali diri. Baik dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kekurangan. Apalagi ya? terima masukan orang Menerima lain. Iya kan masukan. tadi tuh? Oke. Iya. Nggak boleh suzon. Terus Apalagi boleh suzon Emil? tuh apa? Negatif thinking. Nggak boleh negatif thinking. Iya, Anugrah nih pakai Ah, bahasa boleh. ini ya. Iya, Gaul. bahasa Indonesia. Nggak boleh negatif thinking. Oke. Nggak boleh negative thinking. Berprasangka buruk mungkin gitu ya. Ya, Iya. Ya, Makasih betul, Sukma. Rama. sama nekat terakhir Nun. Mencoba hal-hal baru kan, mencoba Iya. hal-hal Oh baru kan iya. nekat. Iya, itu istilah dari Saya tulis Anugrah ya, mencoba Ayah. hal-hal baru. Iya Bu Anugrah. Iya, Anugrah ini punya istilah Wih. baru nih ya. Oke. Nah, bagaimana kelompok 2? Kamu Mantap Bu, pokoknya, Bu. Selesai ya. Oh, mantap ya. Oke. Berarti sepertinya kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mendapatkan hasilnya ya. Oke. Sekarang Ibu minta ya masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya yang tadi ya. Oke, dari kelompok 1 ada siapa yang mau mempresentasikan? Saya Bu. Zainal. Oh, oke, Zainal. Silakan Zainal. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Adapun jenis potensi diri yang pertama potensi fisik, yang kedua potensi intelektual, yang ketiga potensi sosial emosional, dan yang keempat potensi mental spiritual. Itu Bu untuk jawaban nomor 1. Oke, Sedangkan bagus. untuk pekerjaan yang sesuai dengan potensi fisik, binaraga, atlet, pesepak bola, terus TNI. Nah itu Bu, untuk yang Bagus. intelektual,
dokter, Bu, guru, Iya. dosen. Nah, untuk potensi sosial emosional kayak psikolog, guru BK, motivator. Itu, Bu. Terus Oke. potensi mental spiritual, ustadz, pendeta. Itu aja, Bu, dari kelompok 1. Sudah selesai. Tepuk tangan dulu ya kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Luar biasa hasil diskusinya dan kekompakan timnya ini ya. Makasih ya Jainal ya. Oke, selanjutnya Ibu persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Siapa yang mau menyampaikan? Ayo Bu. Oke, Ainun, silahkan Ainun. Ibu, saya akan mewakili kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, tadi mengenai manfaat mengenali potensi diri. 1, membantu menentukan pilihan karir di masa depan. Yang kedua, tahu akan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas diri kita. Yang keempat, dapat memanfaatkan waktu secara efektif. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, menurut kelompok kami, cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi diri, yaitu kenali dulu secara mendalam, baik kelebihan maupun kekurangan kita. Lalu, mau menerima masukan juga dari orang lain, dan tidak boleh negatif thinking atau suuzon katanya Anugrah tadi, Bu. Dan berani mencoba hal-hal yang baru. Ibu, itu saja Ibu, terima atau kasih. nekat tadi kata Anugrah kan? Iya, Bu. Iya, Anugrah nih mantap nih punya bahasa-bahasa gaulnya tersendiri ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Terima kasih Ainun. Nah, anak-anak, itu tadi gambaran dari materi kita hari ini ya. Ibu lihat sudah sangat baik kalian mendiskusikannya dan memahaminya juga, sehingga tadi masing-masing sudah menyampaikan dengan baik juga ya. Oke, selanjutnya ya, Ibu mau siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari keseluruhan materi yang telah kalian simak pada hari ini? Anugrah, Bu. Wah, mantap Anugrah. Senang Ibu nih. Ayo Anugrah, silahkan. Oke, Bu, dari materi yang kita pelajari hari ini yang bisa disimpulkan bahwa kita ini harus mengetahui apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Dan dengan potensi itu kita bisa kembangkan dengan baik. Gitu. Karena potensi tersebut akan berkaitan dengan karir atau pekerjaan yang akan kita pilih di masa yang akan datang. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih ya Anugrah ya, luar biasa. Semoga teman-teman yang lain bisa memahami juga ya, seperti Anugrah ya. Nah, oke, Ibu rasa untuk pemahaman materinya ya cukup baik. Semoga yang lain juga seperti itu ya. Nah, mengingat diskusinya sudah selesai, ya sudah dipresentasikan juga. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Tadi di depan Ibu sudah menyampaikan, setelah selesai diskusi Ibu akan memberikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu minta anak-anak mengisi ya. Sebentar, Ibu kirimkan linknya. Oke, anak-anak sudah terlihat di grup link LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi LKPD-nya. Nanti segera dikirim ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan. Oke, Ibu harap semuanya sudah mengirim ya untuk LKPD-nya.
Baiklah, anak-anak, terima kasih sudah mengisi LKPD-nya ya. Nah, demikian pembelajaran atau layanan yang Ibu berikan hari ini. Perlu kalian ingat ya, mumpung kalian sekarang masih sekolah, silakan dikenali potensi dalam diri kalian masing-masing ya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki potensi. Kenali, kemudian jangan lupa dikembangkan ya. Karena tanpa kalian sadari potensi itulah nanti menggiring kalian pada karir di masa yang akan datang ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengirim link evaluasi ya. Ibu minta tanggapan kalian terhadap bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti kalian bisa isi. Ibu kirimkan di grup ya, seperti tadi. Tunggu sebentar. Ada 3 link yang akan Ibu bagikan, yaitu yang pertama itu kalian mengevaluasi bagaimana sih proses yang sudah kita lalui ya. Kemudian Ibu juga mau tahu hasilnya seperti apa ya. Tunggu sebentar ya, anak-anak. Oke, untuk yang terakhir ini untuk observasi ya, Ibu minta kerelaan anak-anak untuk mengisi ada 3 link ya. Yang ketiga ini, yang kedua ini tadi keliru, Ibu dari judulnya, jadi Ibu ralat yang ketiga ya. Nah, bisa anak-anak bantu Ibu untuk mengisi evaluasi dan observasi yang Ibu bagikan? Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, mantap. Terima kasih ya. Nah, oke anak-anak, Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akan bertemu di layanan selanjutnya di minggu depan. Nah, di layanan minggu depan kita akan membahas tentang cita-citaku ya. Nah, oke. Untuk hari ini pertemuannya Ibu akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Makasih. Banyak. Sehat-sehat, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Alpriska sudah menampilkan. Bagaimana perasaannya Bu Alpriska? Lega Pak, udah lewat prosesnya. Oke, baik. Bu Alpriska paling tidak sudah dilewati, berarti sudah lega Bu ya. Iya Pak. Oke, baik Bu. Oke, yang pertama Bu, yang ingin saya sampaikan adalah Ibu menyampaikan sudah bagus, kemudian variatif, kemudian bisa membawa suasana kelas bisa berjalan dengan baik. Nah, itu hal yang positif Bu, nanti di dalam proses pembelajarannya, apalagi kalau melalui daring seperti ini. Kemudian yang berikutnya Ibu, ada beberapa catatan yang mungkin nanti untuk penguatan Bu ya, nanti ketika praktik di lapangan. Yang pertama Ibu, nanti link absensinya mungkin saya buka tadi sudah bagus isinya, cuma perlu dilengkapi saja Kak. Keterangannya hadir dan tidak hadir itu belum ada Bu. Mungkin iya, itu Pak. yang harus Kemudian tadi konsistensi tentang panggilan mungkin teman-teman atau Ibu mungkin karena terbiasa Bu ya. Kemudian Pak, yang ya, berikutnya adalah mungkin yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan nanti Bu, kata-kata aja jangan dipenggal, takutnya nanti salah makna. Kan saya dengar kan sering menggal kata gitu, misalnya satu kata dipenggal gitu, nanti dilangsungkan saja supaya nanti katanya lebih bagus itu Bu dalam ucapannya. Baik, Pak. Kemudian kalau secara
variasi, interaktif, kemudian intonasi bagus, kemudian yang mungkin perlu nanti diperkuat adalah di metodenya nanti Bu, metode problem based learning-nya. Nah, itu nanti karena Ibu kalau tidak salah problem Bu ya kemarin Bu Iya, ya. Pak. Betul. Jadi nanti itu yang lebih diperdalam Bu ya supaya kelihatan nanti dalam prosesnya. Kemudian Baik, Pak. untuk linknya sudah siap semua Bapak dan Ibu. Ada link absensi. Absensi ini kan option ya Bapak dan Ibu ya kalau nanti luring itu apakah di absensi di awal ataukah nanti kalau memang sudah tahu kehadirannya mungkin itu bisa option ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk LKPD saya sudah buka tadi, sudah bisa sudah jelas LKPD-nya, kemudian sampai juga ada nama gurunya, kemudian ada nama itemnya, bagus lengkap Bu Priska. Kemudian untuk evaluasi proses dan hasil saya lihat terpisah, tinggal linknya aja Bu ya, nanti diubah aja jadi evaluasi proses dan hasil termasuk observasi. Nah, observasi itu kan sebenarnya untuk melihat bagaimana pelaksanaan layanan Bu ya. Kalau nanti Ibu praktik kan langsung itu Bu ya, Ibu yang ngelihatnya kan aktivitasnya seperti apa, nanti Ibu tinggal menilai kan. Gimana prosesnya, siswanya bagaimana. Yang di-share itu kan evaluasi proses dan hasil kan memang dibagi. Sedangkan observasi itu kan kita lakukan. Nah, kenapa harus di-share di sini supaya kelihatan perangkatnya itu siap, Bu. Siap untuk dilakukan karena luring dan daring ini kan ada perbedaannya kalau daring kan pada POM-nya kan memang harus siap Bu ya. Kalau nanti luring kan tinggal Ibu cetak sesuai jumlah siswanya Bu ya. Untuk proses dan hasil kemudian penilaian prosesnya. Nah, jadi nanti itu yang harus dipertimbangkan, yang harus Ibu siapkan. Mana yang khusus siswa ya dibagikan kepada siswa, mana yang khusus Ibu sebagai konselor atau guru BK-nya ya Ibu yang nanti akan melakukan observasinya. Nah, begitu ya Bu Alpriska, tapi secara garis besar sudah bagus Bu. Bisa membuat suasana meskipun ini jam-jamnya kritis kata saya tadi, tapi bisa membuat suasana berjalan. Iya, Begitu ya Bu ya, itu Baik. penguatan saja Bu, semoga nanti kegiatannya ketika PPL bisa berjalan dengan lancar. Begitu Terima ya kasih, masukan dari Pak. saya Bu Alpriska. Iya, Pak. Silakan Pak Vincent. Oke, terima kasih Pak Erik. Bu Priska, gimana? Udah lega, Pak. Lega ya? Iya. Kalau saya boleh tanya berdasarkan yang sudah disusun, RPL sudah disusun, lalu dengan penampilan hari ini, kira-kira semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau bagaimana? Bisa diceritakan sama saya? Kalau secara keseluruhan sudah disampaikan, cuman tadi ada yang ketukar dikit Pak di akhir itu. Ya. Iya, harusnya saya memberikan LKPD dulu, baru menyimpulkan. Saya tadi keburu menyimpulkan, baru ke LKPD. Baru langsung ditutup kan. Gitu ya. Iya. Jadi ada yang sedikit itu Bu ya? Iya. Ya, siap. Jadi kembali lagi nanti saya ingatkan bagaimanapun kita kalau nanti mau memberikan materi sesuai dengan RPL yang sesuai kita bikin. Tadi juga saya lihat ada keselip sedikit saja tapi ya di tahap intinya itu kan di situ ditulisnya kan membentuk kelompok dulu. Baru, Nah, ternyata kita sudah memulai itu. Nah, itu nanti harap berhati-hati ya keselipnya sedikit aja. Iya ya. Ya, lalu itu tadi saya bilang materi kita sesuaikan dengan waktu yang kita ajarkan. Mungkin ketika di RPL kita siap pagi, tapi kan pada saat ini kan Ibu membawakannya kan pada siang. Di tempat Ibu mungkin di tempat kami sudah sore. Ya, jadi ucapkan aja kata-kata itu selamat siang, selamat sore, disesuaikan gitu loh. Ya, gitu loh, disesuaikan. Sama juga keselip sedikit itu. Ibu ngajar di mana? SMA atau SMK? SMK ya? SMK Bapak. Ya, SMK itu kan setahu saya itu 45 menit. Jadi jangan 40 menit. Ya, 45 menit. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bilang materi PPT-nya sih bagus. Saya paling senang tadi melihat interaksi dengan siswa, bagaimana Ibu bisa menghidupkan interaksi itu yang saya agak jarang melihat dari. Jadi ketika itu membuat kalau interaksinya itu sudah jalan Bu, itu asik banget layanan itu seperti gimana pun itu pasti asik. Ditambah dengan materi yang bagus ya, nanti mungkin segala macam itu akan lebih menghidupkan suasana. Jadi kalau untuk interaksi tadi saya sudah acungin deh jempol, mantap deh itu. Jadi nggak bisa dilawan deh itu, sangat bagus, saya suka, sangat suka sekali.
juga tadi, tapi ada sedikit ya, tadi saya bilang tadi, selain Iya, Pak. penggunaan kata-kata diingat, konsisten itu ya, Iya, dari Pak, keceplosan. tiba-tiba nak lagi keselip, itu nggak Iya. apa-apa, hati penggunaan kata-kata itu berbahaya. Sama yang ini, terakhir yang saya catat itu tadi, saya nggak tahu nih gimana ketika saya buka link, bagus semua, cuman di evaluasi ini tadi, itu kan ada pilihan 1, 2, 3, 4, itu maksudnya apa? Gitu loh. Oh Jadi, iya, yang paling nanti ada penjelasan Kak. penjelasan Pak ya. Maksudnya apa? Mungkin Kak puas Kak, tidak puas saya tidak tahu. Itu tadi tidak diperjelas. Kalau yang lainnya sih sudah bagus, sudah oke, evaluasi proses, hasil ada observasi dan segala macam. Itu yang mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ke depannya. Tapi secara keseluruhan Ibu ya bagus lah, karena interaksinya saya sangat suka, bahasanya juga jelas dan mudah dimengerti. Sukses ya Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak Vincent. Tunggu Pak Heri. Terima kasih Pak Vincent. Oke, baik Bu Alpriska, itu masukan dari Pak Vincent dan saya supaya nanti praktik PPL-nya lancar berjalan ya Ibu. Oke, baik Ya, Bu terima Alpriska kasih, Pak. sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah Bu Nining. Oke.